Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia Sepekan kembali hadir. Tentunya kami telah menyiapkan sejumlah informasi seputar peristiwa dan juga isu global dari penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Sorotan Dunia Sepekan untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan Teheran tidak akan berkompromi terkait kendali atas Selat Hormuz. Ghalibaf juga memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melampaui ketentuan dalam memorandum kesepahaman yang telah disepakati kedua negara. Dalam sebuah wawancara, Ghalibaf menyatakan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz merupakan garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan. Menurutnya, Iran akan terus menjamin keamanan dan kelancaran layanan di jalur pelayaran strategis tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ghalibaf menyebut seluruh persiapan hukum dan layanan telah diselesaikan bersama Oman, dan implementasinya akan dilakukan dalam waktu dekat. Ghalibaf juga menyoroti adanya perbedaan pandangan di dalam pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan terhadap Iran. Ia menuduh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berupaya mendorong negara-negara Teluk untuk menentang Iran dan mendukung normalisasi hubungan Lebanon dengan Israel. Menurut Ghalibaf, langkah tersebut bertentangan dengan semangat memorandum kesepahaman yang bertujuan menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Lebanon. Meski demikian, Ghalibaf menegaskan Iran tetap berkomitmen menjalankan memorandum kesepahaman dengan Amerika Serikat. Namun ia menilai proses negosiasi yang sedang berlangsung harus dipandang sebagai bagian dari pertarungan diplomatik dengan pihak yang masih dianggap sebagai lawan. Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat masih terus berlangsung untuk mencapai kesepakatan final, dengan isu keamanan kawasan dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu pokok pembahasan utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Parlemen Iran menuduh Amerika Serikat tidak mematuhi kesepahaman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Tuduhan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan menyusul saling serang antara kedua negara di kawasan Teluk. Anggota Komisi Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Abul Fazl Zohrafan, menyatakan Amerika Serikat belum menunjukkan itikat untuk mematuhi kesepahaman terkait pengelolaan Selat Hormuz. Menurut Zohrafan, berdasarkan salah satu pasal dalam kesepahaman tersebut, Iran bertanggung jawab atas pengelolaan teknis, termasuk penanganan ranjau dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Ia menegaskan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC telah menyatakan Selat Hormuz tetap terbuka untuk lalu lintas kapal. Namun pelayaran harus mematuhi protokol teknis dan jalur yang telah ditetapkan demi menjaga keselamatan. Zohrafan juga menuduh Washington memiliki agenda tersembunyi di Selat Hormuz. Ia merujuk pada pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat kini menjadi pihak yang menguasai Selat Hormuz dan berhak memungut tarif. Ketegangan di kawasan meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke target-target Iran sebagai balasan atas dugaan serangan terhadap kapal-kapal komersial. IRGC kemudian mengklaim telah menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan. Sebelumnya pada 17 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani memorandum kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Kedua negara juga memulai putaran awal perundingan di Swiss guna mencapai kesepakatan damai yang lebih menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Iran mulai melakukan persiapan untuk proses pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Teheran. Upacara pemakaman dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dan akan digelar di sejumlah kota di Iran serta Irak. Rekaman yang dirilis kantor berita Tasnim menunjukkan berbagai persiapan di kawasan Masjid Agung Teheran. Truk dan alat berat terlihat digerakkan untuk menata area yang akan jadi salah satu titik utama prosesi penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Sebuah panggung besar juga telah disiapkan untuk penempatan jenazah selama rangkaian upacara berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Iran, Ali Akbar Porojamshidian menyatakan, prosesi pemakaman akan digelar di sejumlah kota di Iran dan Irak. Setelah rangkaian upacara selesai, jenazah Khamenei akan dibawa ke kota Mashhad untuk dimakamkan di kompleks makam Imam Reza pada 8 Juli mendatang. Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan awal yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat saat konflik dengan Iran meletus. Sementara itu, Mojtaba Khamenei telah ditunjuk sebagai penerus untuk memimpin Republik Islam Iran. Di tengah berlangsungnya proses transisi kepemimpinan, Iran dan Amerika Serikat sebelumnya juga menyepakati memorandum kesepahaman yang memberikan waktu 60 hari
untuk merampungkan kesepakatan damai yang lebih komprehensif. Pemerintah Iran memperkirakan ribuan warga akan mengikuti rangkaian pemakaman Ali Khamenei yang menjadi salah satu prosesi kenegaraan terbesar dalam sejarah modern negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga kota Fruun di Lebanon Selatan mulai kembali ke kampung halaman mereka setelah gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Meskipun demikian, mereka harus menghadapi kenyataan pahit berupa kerusakan parah pada rumah dan juga fasilitas umum akibat konflik berkepanjangan. Rekaman video menunjukkan kondisi kota Frun yang masih dipenuhi bangunan rusak dan jalanan yang sepi aktivitas. Sejumlah warga terlihat mulai kembali dan berupaya menata kehidupan mereka di tengah keterbatasan fasilitas yang masih tersisa. Sementara itu, sebuah sekolah di kota tersebut diubah menjadi tempat penampungan sementara bagi warga yang belum dapat kembali ke rumah masing-masing. Wali Kota Frun Hassan Bazi mengatakan, warga dan pemerintah setempat telah berhasil memperbaiki puluhan rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Namun bagi warga yang rumahnya hancur atau belum dapat diperbaiki, sekolah masih jadi tempat tinggal sementara. Bazi juga menegaskan bahwa tentara Lebanon tetap berada di kota itu sebelum, selama, dan setelah konflik berlangsung. Wali Kota Frun membantah klaim Israel yang menyebut kota tersebut berada di bawah kendali Israel atau masuk dalam rencana zona percontohan keamanan. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan Israel akan mulai ditarik dari sejumlah wilayah di Lebanon Selatan sesuai kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut mengatur penempatan pasukan Lebanon di wilayah tertentu dan penarikan pasukan Israel secara bertahap setelah area tersebut dinyatakan aman dari kehadiran Hizbullah. Namun Hizbullah menolak kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai bentuk penghinaan, serta memperingatkan risiko konflik internal jika pelucutan senjata dilakukan secara paksa. Meski gencatan senjata memberikan harapan baru bagi warga Lebanon Selatan, proses pemulihan dan implementasi kesepakatan keamanan masih jadi tantangan besar bagi seluruh pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Serangan udara Israel menghantam kota Beit Lahia di jalur Gaza Utara. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga dan juga tenda-tenda yang digunakan oleh keluarga pengungsi. Rekaman video menunjukkan bangunan yang hancur, tenda pengungsi yang rusak, serta kawah besar di lokasi kejadian. Warga terlihat berusaha menyelamatkan dan mencari barang-barang mereka di tengah timbunan puing. Salah satu warga pengungsi mengatakan mereka menerima perintah evakuasi pada malam hari dan hanya memiliki waktu singkat untuk meninggalkan lokasi. Menurut keterangan warga, serangan terjadi beberapa menit setelah evakuasi dilakukan. فجأة اتصل المخابرات علينا وقالوا لنا خلي المنطقة. فيش 10 دقائق يا دوب طلعنا ما طلعناش بشيء. كل أغراضنا زي اندفنت في الأرض. طلعنا وبعد 10 دقائق ضربوا ضرب جامد، ضرب يعني هز زلزال عملت كده. ما ظلش لنا شيء، كله دفنوه، كله دمار، نص الدار هذه راحت. الخيم كله اندفن، كله راح، يعني ايش في لنا ما طلعناش بشيء. Kekuatan ledakan disebut sangat besar hingga terasa seperti gempa dan mengubur seluruh harta benda yang mereka miliki. Media lokal juga melaporkan peningkatan operasi militer Israel di sejumlah wilayah lain di Gaza, termasuk Khan Yunis, Rafah, dan kota Gaza. Operasi tersebut dilaporkan meliputi penembakan artileri, penghancuran bangunan, serta serangan ke kawasan permukiman yang memicu gelombang pengungsian baru. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan 8 orang tewas dan 26 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Seluruh korban disebut telah mendapatkan penanganan di rumah sakit yang beroperasi di wilayah Gaza. Kondisi kemanusiaan di jalur Gaza masih menjadi perhatian dunia internasional di tengah berlanjutnya ketegangan dan juga operasi militer di sejumlah wilayah enklave tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pameran seni bertajuk Gaza Tells Its Story in Colors resmi dibuka di kota Gaza. Pameran ini menampilkan 150 lukisan karya anak-anak yang mengisahkan pahitnya hidup di tengah perang, pengungsian, kelaparan hingga kehidupan di antara reruntuhan. Pengunjung tampak memadati ruang pameran untuk menyaksikan beragam lukisan dan karya seni yang menghiasi dinding gedung. Sejumlah anak juga terlihat melukis langsung di lokasi pameran. Salah satu peserta pameran, Perial Halas,
menyebut pameran ini menjadi bahasa visual yang menyampaikan tragedi dan perjuangan rakyat Palestina kepada dunia, khususnya masyarakat di Eropa dan Amerika Serikat. Koordinator pameran Muhammad Zakot menjelaskan pameran ini merupakan pameran pertama yang diselenggarakan oleh Dar Al-Kalima University di jalur Gaza setelah lebih dari 2,5 tahun konflik. استهداف أكثر من 20 فنان وفنانة في قطاع غزة. كل فنان اتبع على نظام مجموعات من الأعمال الفنية. تم استهداف أكثر من 650 طفل في جميع قطاع غزة. أصدر عن إنتاجها أكثر من 650 عمل فني. تم اختيار ما يقارب 150 عمل اللي هو معروضين حاليا في المعرض. Seniman Marwan Nasar menambahkan, pameran juga menampilkan patung dan berbagai karya yang dibuat dari material sederhana, termasuk puing-puing bangunan yang hancur akibat perang. Menurutnya, anak-anak mengubah sisa reruntuhan menjadi karya seni yang menceritakan pengalaman mereka selama konflik. Senada dengan itu, pengajar seni Ruba Al-Syakni menyatakan setiap karya merekam kehidupan warga Gaza, mulai dari kelaparan, pengungsian, hingga berbagai cara bertahan hidup di tengah kondisi perang yang berkepanjangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kuba meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang khusus untuk membahas embargo yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara itu. Melalui sidang tersebut, Havana berencana menyampaikan kecaman terhadap kebijakan Washington yang dinilai semakin menekan Kuba di tengah krisis ekonomi yang telah berlangsung. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengumumkan bahwa pemerintahannya telah mengajukan permintaan resmi kepada Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang khusus pada 7 Juli mendatang. Menurut Rodriguez, sidang itu akan jadi forum bagi Kuba untuk menyoroti berbagai kebijakan Amerika Serikat yang dianggap merugikan dan mengancam kedaulatan negaranya. Rodriguez menuduh Amerika Serikat menerapkan tekanan ekonomi melalui pembatasan di sektor energi dan berbagai kebijakan lain yang diklaim memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Kuba. Pemerintah Kuba menilai kebijakan tersebut telah memberikan dampak besar terhadap ketersediaan energi, pangan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Kuba juga menuduh misi Amerika Serikat di PBB berupaya menghalangi pembahasan isu embargo melalui tekanan diplomatik terhadap negara-negara anggota. Menurut Rodriguez, upaya tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan fungsi Majelis Umum PBB sebagai forum internasional. Sejak tahun 1992, Majelis Umum PBB berulang kali mengeluarkan resolusi yang mendesak dihentikannya embargo Amerika Serikat terhadap Kuba. Meski demikian, resolusi tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, dan hingga kini Washington masih mempertahankan kebijakan sanksinya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London. Pertemuan ini menjadi sorotan di tengah spekulasi bahwa Starmer berminat untuk menjadi penerus Rutte di NATO pada masa mendatang. Rekaman video menunjukkan Mark Rutte menyapa Larry the Cat, kucing yang dikenal sebagai Chief Mouser atau pemburu tikus resmi di Downing Street. Larry telah menjadi penghuni tetap kediaman resmi Perdana Menteri Inggris dan menyaksikan pergantian 6 Perdana Menteri selama bertugas. Setelah momen tersebut, Rutte melanjutkan pertemuan dengan Keir Starmer di Downing Street. Pertemuan ini menarik perhatian publik di tengah beredarnya spekulasi mengenai masa depan politik Starmer setelah mengumumkan pengunduran diri pekan lalu. Saat keduanya bertemu, sejumlah wartawan terdengar melontarkan pertanyaan terkait kemungkinan Starmer mengincar posisi Sekretaris Jenderal NATO di masa depan. Media Inggris melaporkan nama Starmer mulai dikaitkan dengan suksesi kepemimpinan NATO pada tahun 2028. Hal itu muncul setelah Starmer mengumumkan pengunduran diri pekan lalu, namun tetap menjabat hingga partai berhasil menentukan penggantinya. Di tengah spekulasi tersebut, kebijakan pertahanan Inggris juga menjadi perhatian. Sejumlah pihak menilai posisi Starmer di NATO dapat mempengaruhi arah hubungan aliansi dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengkritik Inggris terkait kontribusi pertahanan dan dukungan terhadap kebijakan luar negeri Washington. Trump juga menyoroti kebijakan energi dan imigrasi pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Starmer.
Situasi politik di London semakin menarik setelah Menteri Pertahanan Inggris John Healey memilih mundur dari jabatannya dalam beberapa pekan terakhir. Healey disebut mengkritik pemerintah karena dinilai belum memberikan anggaran pertahanan yang memadai bagi keamanan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang khusus membahas situasi terkini di Timur Tengah. Sejumlah negara menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana Israel memperluas permukiman di tepi barat yang dinilai dapat menghambat proses perdamaian Israel-Palestina. Dalam sidang yang digelar di markas besar PBB di New York, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyatakan proyek pembangunan E1 mengancam terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Menurutnya, rencana tersebut akan memperluas kontrol Israel atas wilayah Palestina dan mempersempit peluang tercapainya solusi dua negara. Rusia turut menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan permukiman Israel. Perwakilan Rusia di PBB menilai perluasan permukiman dan perubahan status hukum di sejumlah wilayah tepi barat bertentangan dengan kesepakatan Oslo dan hukum internasional. Inggris juga menyatakan keprihatinan atas perkembangan di tepi barat. Perwakilan Inggris menilai langkah-langkah tersebut berisiko merusak upaya perdamaian dan mendesak semua pihak memenuhi komitmen mereka sesuai resolusi PBB. Di sisi lain, Amerika Serikat menyalahkan Hamas atas keberlanjutan ketegangan di kawasan. Wakil Amerika Serikat menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas menjadi bagian penting dari rencana perdamaian yang diusung pemerintah Presiden Donald Trump. Proyek E1 sendiri mencanangkan pembangunan sekitar 3.400 unit rumah bagi pemukiman Israel, di antara Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim. Para pengkritik menilai proyek ini dapat memisahkan sebagian besar tepi barat dari Yerusalem Timur dan memperkecil peluang terbentuknya negara Palestina di masa depan. Perdebatan di Dewan Keamanan PBB kembali menegaskan perbedaan pandangan antar negara terkait konflik Israel-Palestina di tengah keberlanjutan upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivis tuntut Inggris hentikan dukungan militer Israel. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan sorotan dunia sepekan dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, ratusan aktivis pro-Palestina memblokir pintu masuk pabrik Biosystem di Salisbury, Inggris, di mana aksi ini merupakan bentuk protes terhadap keterlibatan perusahaan dalam program jet tempur F-35 Global yang diklaim memasuk pesawat yang digunakan oleh Israel. Rekaman video menunjukkan para demonstran membadati pintu masuk pabrik sambil memukul genderang dan meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina. Petugas kepolisian tampak berjaga dan memantau jalannya aksi demonstrasi. Para aktivis menyatakan pabrik tersebut memiliki peran penting dalam memproduksi komponen pesawat tempur F-35 yang digunakan dalam operasi militer Israel. Mereka menilai aksi langsung diperlukan untuk mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kesadaran publik. For about 2 years now, since the genocide officially started. I've been here for about a year. What inspires me to come out is knowing the community suffering, because we have Palestinians within our communities. We know that these weapons are being made here. They get manufactured all over the country. There's a loophole within the legalities of it all as well with the F-35 program, so nobody gets held accountable. And I feel like this is the only way we can hold people to account and raise awareness. Aksi tersebut merupakan bagian dari kampanye berkelanjutan yang menargetkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program F-35. Pabrik Biosystems di Salisbury memproduksi bagian belakang badan pesawat untuk setiap jet F-35 yang dibuat di dunia.
Pemerintah Inggris menyatakan industri dalam negeri menyumbang sekitar 15% dari nilai setiap pesawat melalui rantai pasokan yang melibatkan lebih dari 100 perusahaan. Para aktivis menilai Inggris masih memasok komponen F-35 melalui skema Global Pool, meski pemerintah telah menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel pada tahun lalu. Pemerintah Inggris menegaskan pengecualian tersebut diperlukan agar tidak mengganggu keberlangsungan program F-35 secara global, serta memenuhi komitmen keamanan internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pengunjuk rasa menggelar aksi di Kim Williamstown, Afrika Selatan dengan menuntut penutupan toko-toko milik warga negara asing, di mana aksi ini mencerminkan peningkatan ketegangan terkait isu imigrasi dan juga lapangan pekerjaan di negara tersebut. Rekaman video memperlihatkan massa berbaris sambil membawa bendera Afrika Selatan dan meneriakkan berbagai slogan. Mereka mendatangi sejumlah pertokoan milik warga asing dan meminta agar usaha tersebut ditutup sementara. Penyelenggara aksi menegaskan demonstrasi dilakukan secara damai. Namun mereka tetap bersikeras agar toko-toko milik warga negara asing ditutup dan meminta aparat membantu menegakkan aturan imigrasi. We're so fortunate today that our march is going to be joined by the SAPS that are here to make it a point that there are no such violent acts that are going to be part of this program. We're not going to hurt anyone. We're not going to shut down any shop, but all the foreign national folks want them closed. We have no compromise around that. Di sisi lain, sejumlah penyewa toko mengaku ikut terdampak aksi tersebut meski mereka merupakan warga Afrika Selatan. Mereka menilai penutupan toko mengancam pendapatan dan menambah beban di tengah tingginya angka pengangguran. Presiden Cyril Ramaphosa sebelumnya mengecam berbagai aksi yang menargetkan warga asing. Pemerintah menegaskan penanganan kejahatan harus dilakukan melalui penegakan hukum dan bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Gunung Etna di Pulau Sisilia, Italia yang kembali mengalami erupsi, di mana semburan lava pijar mengalir di sepanjang lereng gunung. Tentunya menciptakan pemandangan menakjubkan di gunung api paling aktif di Eropa tersebut. Rekaman video memperlihatkan aliran lava berwarna oranye terang meluncur menuruni lereng Gunung Etna, baik dari pengambilan gambar di darat maupun menggunakan drone. Sejumlah pendaki juga terlihat berada di kawasan sekitar aliran lava untuk menyaksikan fenomena alam tersebut dari jarak yang dinilai aman. Erupsi ini merupakan bagian dari fase aktivitas vulkanik yang telah berlangsung sejak Juni lalu. Pada akhir Juni, sebuah lubang erupsi baru terbuka di dekat kawah puncak Voragine, memicu aliran lava yang menyebar di bagian atas lereng gunung. Para ahli terus memantau aktivitas gunung api ini, termasuk letusan kecil yang terjadi secara berkala serta semburan abu vulkanik. Pada Jumat lalu, Institut Nasional Geofisika dan Vulkanologi Italia melaporkan bahwa lava mulai mengalir dari sisi timur Gunung Etna. Gunung Etna dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di dunia. Gunung ini memasuki fase erupsi baru sejak 1 Januari 2026, saat lava mulai keluar dari retakan di kawasan Valle del Bove. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Italia selama beberapa minggu terakhir memicu lonjakan panggilan ke layanan medis darurat di kota Milan. Pihak Pusat Operasi Darurat Metropolitan Milan ini menyatakan kasus serangan panas, pingsan, dan juga gangguan kesehatan akibat suhu tinggi terus meningkat. Rekaman menunjukkan petugas di Pusat Operasi Darurat Metropolitan Milan mengordinasikan pengiriman ambulans serta memantau berbagai laporan kejadian di seluruh kota. Manajer klinis Soru Metropolitana, Paola Manzoni, mengatakan gelombang panas menyebabkan peningkatan jumlah panggilan ke layanan darurat hingga 20%. Bahkan pada pekan lalu, lonjakannya mencapai 30% dibandingkan dengan kondisi normal. L'ondata di calore di queste settimane ha portato un incremento delle chiamate al 118 ovviamente, con delle richieste appunto per colpi di calore piuttosto che per malesseri, malori eccetera, probabilmente legati
appunto al calore stesso e abbiamo avuto un impatto che è intorno al 15-20%. Il picco più importante l'abbiamo avuto domenica, quando le chiamate sono aumentate di circa il 30% questa domenica scorsa. Manzoni menjelaskan pihaknya kini secara rutin mempersiapkan layanan menghadapi gelombang panas berkepanjangan. Menurutnya kondisi tersebut kini menjadi bagian dari perencanaan operasional karena diperkirakan akan terus berulang. Ia menambahkan pekerja luar ruangan seperti pekerja konstruksi, pertanian, dan gudang menjadi kelompok yang paling beresiko mengalami gangguan kesehatan akibat suhu tinggi, meskipun pemerintah daerah telah membatasi aktivitas kerja pada jam-jam terpanas. Menurut Manzoni, pasien mengalami beragam gejala mulai dari pingsan sementara, detak jantung cepat, demam tinggi hingga peningkatan suhu tubuh yang memerlukan penanganan intensif. Dalam beberapa minggu terakhir, Eropa dilanda gelombang panas yang memecahkan rekor. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan lebih dari 1.300 kematian tambahan tercatat sejak 21 Juni. Sejumlah negara Eropa juga telah menerapkan peringatan panas, menutup sekolah, membatasi pekerjaan luar ruangan, serta mengimbau masyarakat untuk melindungi kelompok rentan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan kendaraan angkutan barang mengantre di perbatasan Romania dan Bulgaria setelah pembatasan lalu lintas diberlakukan bagi truk berat akibat gelombang panas ekstrim. Kebijakan yang diterapkan untuk melindungi permukaan jalan dari kerusakan akibat suhu tinggi itu memicu gangguan distribusi dan juga menyebabkan para supir harus menunggu berjam-jam di tengah cuaca terik. Rekaman yang diambil pada Selasa 30 Juni 2026 menunjukkan barisan panjang truk di area penampungan sementara di kota Ruse, Bulgaria, dan Giurgiu, Romania. Petugas kepolisian terlihat menghentikan kendaraan berat agar tidak melintas pada jam-jam dengan suhu tertinggi. Sejumlah sopir menyebut pembatasan ini menyulitkan jadwal pengiriman karena mereka harus memenuhi waktu muat dan bongkar yang telah ditetapkan. Kondisi menjadi lebih berat karena mesin tidak bisa terus dinyalakan untuk menjaga pendingin udara di dalam kabin. Seorang sopir menyatakan, lalu lintas barang praktis terhenti karena pembatasan berlangsung hingga malam hari di kedua negara. Para pengemudi juga mengaku kesulitan menjaga kondisi tubuh di tengah panas menyengat. Romania dan Bulgaria memang secara berkala memberlakukan pembatasan operasional bagi kendaraan berat saat gelombang panas terjadi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan aspal dan infrastruktur jalan akibat beban berat dan suhu ekstrim. Gangguan ini terjadi saat Eropa Tenggara tengah dilanda gelombang panas intens, dengan suhu di sejumlah wilayah Romania dan Bulgaria mendekati atau melampaui 40 derajat Celcius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Venezuela yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi besar pekan lalu kini masih bertahan di kamp-kamp pengungsian, sementara di ibu kota Caracas. Sementara tim penyelamat harus melakukan pencarian korban dan juga banyak penyintas masih menunggu kepastian mengenai kondisi rumah mereka yang rusak akibat bencana. Sebuah kamp pengungsian didirikan di Taman Francisco Miranda, Caracas untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa. Puluhan tenda berdiri di kawasan taman menjadi tempat berlindung sementara bagi keluarga-keluarga yang terdampak bencana. Sukarelawan dan lembaga pemerintah terus menyalurkan bantuan berupa makanan, air minum, pakaian, layanan kesehatan, serta kebutuhan kebersihan bagi para penyintas. Sebagian besar pengungsi berasal dari wilayah La Guaira yang menjadi salah satu daerah paling parah terdampak gempa. Di kamp pengungsian, setiap keluarga didata melalui sensus sebelum ditempatkan di tenda sesuai kebutuhan masing-masing. Para relawan mengaku berupaya memaksimalkan fasilitas yang tersedia untuk menampung seluruh korban yang terus bertambah. Meski telah mendapatkan bantuan dasar, banyak pengungsi masih diliputi ketidakpastian mengenai masa depan tempat tinggal mereka. Sejumlah bangunan yang rusak belum menjalani pemeriksaan teknis untuk menentukan apakah masih layak ditempati atau harus dikosongkan secara permanen. Kondisi ini membuat banyak warga terpaksa menunggu di pengungsian sambil menantikan keputusan dari otoritas setempat. Hingga saat ini jumlah korban tewas akibat gempa di Venezuela dilaporkan meningkat menjadi 1.943 orang, dengan lebih dari 10.000 orang mengalami luka-luka. Tim pencarian dan penyelamatan masih terus bekerja untuk menemukan korban yang hilang di sejumlah wilayah terdampak. Sementara itu, laporan media dan organisasi kemanusiaan menyebutkan puluhan ribu orang masih belum ditemukan, meski pemerintah belum merilis data resmi terbaru terkait jumlah korban hilang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, seorang pemuda berusia 21 tahun berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup setelah terjebak selama 5 hari di bawah reruntuhan gedung yang roboh akibat gempa bumi di negara bagian La Guaira, Venezuela. Penyelamatan dramatis ini menjadi harapan di tengah besarnya jumlah korban akibat bencana tersebut. Aaron Levi Cantilo Vargas ditemukan selamat di bawah reruntuhan gedung OPP 25 di kawasan Tanah Guarena, La Guaira. Pemuda berusia 21 tahun itu terjebak sejak gempa bumi mengguncang wilayah tersebut pada 24 Juni lalu. Proses penyelamatan melibatkan tim gabungan dari El Salvador, Meksiko, dan Venezuela yang bekerja tanpa henti selama beberapa hari. Presiden El Salvador Nayib Bukele menyebut seorang dokter dari tim penyelamat El Salvador sempat memberikan cairan kepada korban saat tim berupaya menjangkau posisinya di bawah reruntuhan. Setelah berhasil dievakuasi, Vargas segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari rumah sakit, Vargas menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Bukele dan seluruh tim penyelamat yang telah menyelamatkan nyawanya. Vargas mengaku tidak menyangka dapat bertahan hidup setelah menghabiskan 5 hari di bawah timbunan bangunan. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya merupakan satu-satunya orang yang ditemukan masih hidup dari gedung tersebut. Gracias, presidente, por todo lo que está haciendo por mí. Y hasta donde tengo entendido, mis familiares me dijeron que usted es el que ha pagado, es el que ha dicho que me den las mejores atenciones. Dios me lo bendiga grandemente. Se le quiere, de verdad. Dios bendiga su vida, sus proyectos, todo lo que usted se proponga como presidente, como persona, como siervo de Dios, lo que sea, Dios lo bendiga grandemente. Yo no soy nadie, soy un simple chico que pasó 5 días debajo de un edificio, pero yo estoy aquí y estoy presente, es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate, las personas que estaban pendientes de cómo me sentía, las personas que estaban pendientes de cuando yo salí, que cuando gritaron mi nombre al verme salir, que hasta donde tengo entendido me acaban de informar que era la única persona de ese edificio que estaba con vida. Gracias, de verdad, vuelvo y repito, gracias por todo. Yo no merezco esto, pero creo que Dios utiliza influencias como la de usted para que todo esto se pueda cumplir. Dios me lo bendiga. Hingga Senin waktu setempat, otoritas melaporkan jumlah korban jiwa akibat gempa bumi di Venezuela telah mencapai 1.719 orang. Sementara lebih dari 5.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan total warga terdampak telah melampaui 15.000 orang di seluruh negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan pemerintahannya akan meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Venezuela, menyusul permintaan resmi dari pemerintah setempat pasca gempa besar yang melanda pekan lalu. Dalam konferensi pers di Istana Nasional, Sheinbaum menjelaskan bahwa permintaan tambahan bantuan disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri setelah komunikasi dengan Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez. Menurutnya, Venezuela saat ini membutuhkan fasilitas pemurnian air, pembangkit listrik, serta bahan pangan tahan lama untuk membantu warga di wilayah terdampak. Sheinbaum menegaskan Meksiko terus menunjukkan solidaritas dan akan melanjutkan operasi kemanusiaan melalui tim penyelamat yang telah diterjunkan ke lokasi bencana. Ia menyebut 2 korban berhasil diselamatkan oleh Brigade Meksiko, sementara 250 personel masih bertugas di Venezuela. De todas maneras, ya se abrió la colecta en muchos lugares en México, como siempre, México muy solidario, y nos estamos poniendo de acuerdo con las distintas entidades que abrieron los centros de acopio para poderlos llevar a un solo lugar. Una parte pueda ir en avión y otra parte ya está preparando la Secretaría de Marina un barco para que otra parte pueda ir.
Berdasarkan data terbaru otoritas Venezuela, gempa yang terjadi pekan lalu menyebabkan 1.450 orang meninggal dunia dan lebih dari 3.100 orang mengalami luka. Di tengah upaya evakuasi dan pencarian korban, gempa susulan berkekuatan 4,6 kembali terjadi pada Senin 29 Juni 2026. Meski tidak menimbulkan kerusakan tambahan, pemerintah menyatakan pemulihan layanan dasar terus berjalan di sejumlah wilayah terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, 2 astronot NASA melakukan aktivitas di luar Stasiun Luar Angkasa Internasional atau Spacewalk untuk mengganti sambungan pergelangan tangan Canadarm2 yang mengalami kerusakan. Perbaikan ini dilakukan agar lengan robot tersebut dapat kembali mendukung berbagai operasi penting di ISS. Rekaman video menunjukkan astronot NASA Chris Williams dan Jessica Meir menjalani pemeriksaan akhir pada pakaian antariksa mereka oleh astronot Badan Antariksa Eropa Sophie Adenot dan astronot NASA Jack Hathaway sebelum memasuki ruang kedap udara Goes. Setelah itu, Williams dan Meir keluar dari stasiun untuk melakukan perbaikan di ruang hampa udara. Seluruh proses dipantau secara langsung oleh tim Pusat Pengendalian Misi NASA di Bumi. Perbaikan difokuskan pada sambungan pergelangan tangan Canadarm2 yang mengalami gangguan sejak 27 Mei. Saat itu, lengan robot menarik arus motor yang tinggi dan tidak dapat bergerak sesuai perintah. Setelah melakukan evaluasi, NASA dan Badan Antariksa Kanada memutuskan komponen tersebut harus diganti menggunakan suku cadang yang sudah tersedia di stasiun luar angkasa. Canadarm2 yang memiliki panjang 17,6 meter telah menjadi bagian penting dari operasi ISS sejak dipasang pada tahun 2001. Lengan robot ini berperan dalam perakitan stasiun, menangkap pesawat ruang angkasa kargo, mendukung spacewalk, serta memindahkan peralatan berukuran besar. Keunggulan Canadarm2 dibandingkan pendahulunya adalah kemampuannya untuk berjalan di sepanjang bagian luas stasiun dengan berpindah dari satu titik penjepit ke titik lainnya. Hal ini memungkinkan lengan robot menjangkau hampir seluruh bagian stasiun luar angkasa internasional. NASA menyatakan perbaikan seperti ini memang sudah diperhitungkan dalam desain Canadarm2. Komponen-komponen pentingnya memang dibuat agar dapat diganti selama masa operasional jangka panjang di orbit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Hong Kong memperingati hari jadi ke-29 pengembalian kedaulatannya dari Inggris kepada Tiongkok dengan upacara pengibaran bendera dan juga perayaan resmi. Pemerintah setempat menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan nasional serta melanjutkan pembangunan daerah. Upacara pengibaran bendera digelar di Golden Bauhinia Square. Bendera Tiongkok dan Hong Kong dikibarkan diiringi penampilan band militer yang disaksikan para pejabat pemerintah serta anggota angkatan bersenjata. Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan perayaan resmi yang dilaksanakan di Hong Kong Convention and Exhibition Center. Sementara itu, Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee menyampaikan pidato dalam peringatan tersebut. 中華人民共和國政治制度嘅最高原則係中國共產黨領導。香港特區根據憲法設立，保持原有嘅資本主義制度同埋生活方式。 Dalam pidatonya, John Lee juga menyatakan pemerintah tengah mempercepat penyusunan rencana 5 tahun Hong Kong yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan ekonomi dan sosial di masa mendatang. Menurutnya, rencana tersebut mencerminkan filosofi pemerintah
yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendukung pertumbuhan Hong Kong secara berkelanjutan. Hong Kong resmi dikembalikan dari Inggris kepada Tiongkok pada 1 Juli 1997 setelah lebih dari 150 tahun berada di bawah pemerintahan Inggris. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang khusus membahas situasi terkini di Timur Tengah. Sejumlah negara menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana Israel memperluas permukiman di tepi barat yang dinilai dapat menghambat proses perdamaian Israel-Palestina. Dalam sidang yang digelar di markas besar PBB di New York, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyatakan proyek pembangunan E1 mengancam terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Menurutnya, rencana tersebut akan memperluas kontrol Israel atas wilayah Palestina dan mempersempit peluang tercapainya solusi dua negara. Rusia turut menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan permukiman Israel. Perwakilan Rusia di PBB menilai perluasan pemukiman dan perubahan status hukum di sejumlah wilayah tepi barat bertentangan dengan kesepakatan Oslo dan hukum internasional. Inggris juga menyatakan keprihatinan atas perkembangan di tepi barat. Perwakilan Inggris menilai langkah-langkah tersebut berisiko merusak upaya perdamaian dan mendesak semua pihak memenuhi komitmen mereka sesuai resolusi PBB. Di sisi lain, Amerika Serikat menyalahkan Hamas atas keberlanjutan ketegangan di kawasan. Wakil Amerika Serikat menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas menjadi bagian penting dari rencana perdamaian yang diusung pemerintah Presiden Donald Trump. Proyek E1 sendiri mencanangkan pembangunan sekitar 3.400 unit rumah bagi pemukiman Israel, di antara Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim. Para pengkritik menilai proyek ini dapat memisahkan sebagian besar tepi barat dari Yerusalem Timur dan memperkecil peluang terbentuknya negara Palestina di masa depan. Perdebatan di Dewan Keamanan PBB kembali menegaskan perbedaan pandangan antar negara terkait konflik Israel-Palestina di tengah keberlanjutan upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sorakan USA menggema saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di negara bagian North Dakota dalam kunjungan resminya pada Rabu waktu setempat. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 pada 4 Juli mendatang. Trump datang menggunakan kereta khusus yang dibalut motif bendera Amerika Serikat. Setibanya di lokasi, ia langsung menyapa para pendukung yang telah memadati area kedatangan. Sebelumnya, iring-iringan kendaraan presiden juga mendapat pengawalan pasukan berkuda, menambah atraktif prosesi penyambutan kepala negara tersebut. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau Theodore Roosevelt Presidential Library yang akan menjadi salah satu pusat peringatan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat. Sementara itu, peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 pada 4 Juli mendatang akan diisi dengan berbagai rangkaian acara di seluruh negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya menggunakan pesawat Air Force One baru yang merupakan hibah dari Qatar. Sebelum lepas landas dari Washington DC, Trump memuji kualitas pesawat tersebut. Di hadapan wartawan, Trump menyebut pesawat Boeing 747 itu sebagai salah satu yang terbaik yang pernah dibangun. Menurutnya, pesawat tersebut memiliki spesifikasi yang sangat tinggi dan akan sulit ditandingi. Trump menjelaskan pesawat itu dipinjamkan oleh Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, untuk digunakan sementara hingga pesawat Air Force One baru milik pemerintah Amerika Serikat selesai diproduksi. Pesawat senilai sekitar $400 juta Amerika Serikat itu telah dimodifikasi agar memenuhi standar keamanan Presiden Amerika Serikat. Tampilannya juga berbeda dari Air Force One sebelumnya, dengan bagian bawah berwarna biru tua serta garis merah dan emas. Penerbangan perdana pesawat ini membawa Trump menuju North Dakota untuk mengunjungi Theodore Roosevelt Presidential Library dalam rangkaian persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Empat orang dilaporkan tewas saat perayaan kemenangan tim nasional Meksiko atas Ekuador dalam Piala Dunia 2026 di Mexico City. . 4
Pemerintah kota Meksiko menyatakan 3 korban meninggal diduga akibat kehabisan napas saat berdesakan di tengah kerumunan pendukung yang memadati kawasan Paseo de la Reforma. Ketiga korban terdiri dari seorang pria berusia 44 tahun serta 2 perempuan berusia 19 dan 48 tahun. Petugas medis sempat memberikan tindakan resusitasi di lokasi sebelum membawa mereka ke rumah sakit, namun nyawa ketiganya tidak tertolong. Korban keempat merupakan seorang pria berusia sekitar 30 tahun yang hingga kini belum berhasil diidentifikasi. Ia dilaporkan mengalami kejang, pendarahan saluran cerna dan henti jantung saat menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah kota Meksiko menyatakan kejaksaan telah membuka penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kematian dan menentukan ada atau tidaknya pihak yang bertanggung jawab. Otoritas juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, menegaskan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas dalam setiap perayaan massal di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kawasan lahan basah nasional Sehe di Provinsi Liaoning, Cina menjadi destinasi ekowisata yang kian populer. Wilayah yang dahulunya dikenal sebagai pusat pertambangan batu bara, kini bertransformasi menjadi kawasan hijau yang menarik ribuan pengunjung. Rekaman video memperlihatkan hamparan lahan basah yang hijau, pulau-pulau kecil berlapis rumput, serta jalur air berkelok yang membelah Taman Nasional Sehe. Taman ini terletak di Kabupaten Fushun, sebuah wilayah yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pusat pertambangan batu bara di Cina. Keindahan alam tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari kota Shenyang, untuk berlibur dan menikmati pemandangan. 从网上刷到适合国家湿地公园，特别好看。今年孩子放假了，特别带着家人一起过来打卡拍照啥的。 Seiring berkurangnya aktivitas pertambangan, pemerintah setempat mengembangkan kawasan hutan, sungai, dan lahan basah sebagai bagian dari transformasi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Lahan basah sering disebut sebagai ginjal bumi karena memiliki peran penting dalam menyaring air, mengurangi resiko banjir, serta menyerap karbon. Di Fushun, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena kawasan ini berkaitan dengan sumber daya air utama di Provinsi Liaoning. Pemerintah setempat terus memperkuat upaya perlindungan lingkungan melalui pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas air, dan pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, masa depan teknologi dan otomatis industri dipamerkan dalam ajang Smart Tech Korea 2026 di Seoul, Korea Selatan. Pameran ini menampilkan beragam informasi terbaru di bidang kecerdasan buatan, robotika, dan juga teknologi industri cerdas. Digelar di Cox Convention Exhibition Center Smart Tech Korea 2026 menjadi edisi terbesar sejak pameran ini pertama kali diselenggarakan 15 tahun lalu. Ratusan perusahaan teknologi turut berpartisipasi dalam pameran yang terbagi ke dalam berbagai zona khusus, termasuk pameran kecerdasan buatan dan big data, Robotech Show, Smart Factory and Logistics Show, serta hall khusus teknologi kuantum. Beragam robot layanan menarik perhatian pengunjung, mulai dari robot yang mengambil minuman dari rak toko, mengantarkan pesanan makanan, hingga robot humanoid yang menari dan berinteraksi dengan pengunjung. Salah satu atraksi yang menjadi pusat perhatian adalah robot humanoid yang mampu menampilkan gerakan kompleks, termasuk menari, berpose membentuk tanda hati dengan tangan, hingga melakukan gerakan olahraga. Pengunjung juga disuguhi demonstrasi teknologi yang menggabungkan kecerdasan buatan generatif dengan sistem robotik. Pameran ini juga menampilkan berbagai solusi otomasi, industri dan juga logistik cerdas, termasuk robot yang mampu memindahkan barang secara otomatis dan sistem transportasi berbasis kecerdasan buatan. 표정을 짓고 움직이고 하는 거를 저희가 하는 게 아니고 이 안에 내부에 내장되어 있는 LLM에서 자기가 판단해서 동작을 구현하는 그런 적입니다. 그래서 요거는 저희가 3D 프린터로 표면을 만든 거고요. Selain pameran, industri pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai atraksi hiburan berbasis robot, seperti robot anjing, robot pemain sepak bola, hingga kursi roda otonom yang menunjukkan beragam penerapan teknologi cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Smart Tech Korea 2026 menegaskan posisi Korea Selatan sebagai salah satu pusat pengembangan teknologi robotika di kawasan Asia maupun dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, proses restorasi Masjid Al-Sultaniyah di kota Aleppo, Suriah membuka peluang langka bagi para arkeolog untuk menelusuri lapisan sejarah kuno yang selama ini tersembunyi di bawah kawasan bersejarah tersebut. Ekskavasi yang dilakukan menjelang pemugaran besar itu juga mengungkap temuan arkeologis penting, termasuk sistem penampungan air peninggalan era Ayyubiyah yang diperkirakan telah berusia sekitar 800 tahun. Rekaman yang diambil pada Senin 29 Juni 2026 menunjukkan kondisi masjid yang masih menyisakan bekas kerusakan akibat perang saudara, termasuk lubang, jejak kebakaran, dan bagian bangunan yang rusak. Di lokasi yang sama, proses ekskavasi arkeologi telah dimulai menjelang pemugaran besar. Kepala Departemen Ekskavasi Arkeologi Aleppo menyebut kondisi saat ini justru memberikan kesempatan yang selama ini sulit dilakukan karena terhalang struktur bangunan yang sudah ada. Menurutnya, kota Aleppo menyimpan berlapis-lapis peradaban di bawah permukaannya. الاكتشاف اللي صار مديرية الآثار فرضت على كل مبنى مهدم يعاد ترميمه لازم نعمل فيه أعمال تنقيب وأعمال أسبار أثرية لأنه في كل بيقول مثل كل محنة فيها منحة فنحن حلب تعرضت لمحنة كبيرة المنحة اللي ممكن هلا نحصل عليها كان تنقيب صعب جدا بسبب وجود المباني القائمة حاليا في عنا فرصة كتير مهمة لحتى نكتشف فترات الأقدم الموجودة في مدينة حلب فعملنا الأسبار لأنه كان في رخصة للتنقيب في متبرع كريم السيد عبد العزيز السخني تبرع في ترميم المدرسة فعملنا التنقيبات والحمد لله رب العالمين أكرمنا بالاكتشافات المهمة هاي. Tim peneliti menjelaskan bahwa jejak yang berpotensi ditemukan berasal dari berbagai era, termasuk masa Bizantium, Romawi, Helenistik, hingga zaman perunggu. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada bagian sejarah kota yang belum terungkap. Salah satu temuan paling menonjol adalah sistem penampungan air peninggalan dinasti Ayyubiyah. Para arkeolog menemukan rangkaian reservoir air yang dipahat langsung pada batu dan diperkirakan pernah menyuplai kebutuhan air kota sekitar 8 abad lalu. Masjid Al-Sultaniyah sendiri berada tepat di depan benteng bersejarah Aleppo dan dibangun pada abad ke-13 pada masa dinasti Ayyubiyah. Bangunan ini pernah mengalami restorasi pada tahun 2005 sebelum kemudian rusak dalam pertempuran di Aleppo pada 2014. Sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia, Aleppo menjadi saksi berbagai peradaban selama ribuan tahun dan hingga kini masih menyimpan banyak jejak sejarah yang menunggu untuk diungkap. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sorotan Dunia Sepekan kali ini. Saya Louise Ayu pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.